قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu melimpahkan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Nikmat-nikmat yang diberikan secara percuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kita selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita harus ingat untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha?" Wahai manusia, wahai hambaku, kata Allah, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita bersama bahwa aku ciptakan kalian bukan untuk bermain, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah. Karena apabila ada orang yang bersyukur kepada Allah kemudian dia tidak beribadah, maka bukan syukur namanya. Syukur itu adalah dengan ibadah. Di antara salah satu bentuknya ikhwatul Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'buduhu washkurulah." Beribadahlah kalian kepada Allah dan kalian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara ibadah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dua sifat yang tidak dibedakan atau selalu disamakan. Sehingga di dalam sebuah doa yang semua kita hafal ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kita untuk selalu mengucapkannya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bandingkan atau kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa ini digandengkan antara bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Ya Allah, jadikan aku betul-betul hamba yang bersyukur dan beribadah. Artinya, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib beribadah dan beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang selalu kita akan mengulang dan kembali mengulangnya, memberikan motivasi dan semangat kepada kita bersama adalah mengetahui apa hak yang harus kita tunaikan atau kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini ikhwatul Islam diambil dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi memiliki 5 nama. Ana Ahmad wa Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku adalah Al-Hashir. Yang mana Hashir itu artinya orang-orang akan dikumpulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Aqib, yang tidak ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Mahi, yang dengan diutusnya Nabi terhapuslah semua kekufuran dan kesyirikan.
Dan Nabi SAW juga disebut dengan Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah, Al-Muqaffi. Semua itu merupakan di antara nama Nabi SAW. Dan nama Nabi yang paling populer, yang masyhur bagi kita bersama adalah Ahmad dan Muhammad. Kalau Ahmad ikhwatul Islam artinya adalah orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak akan menjumpai hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mulai dari bangun sampai tidur lagi ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi tidak mengajarkan zikir tersebut kepada umatnya kecuali Nabi yang pertama kali melakukannya. Sehingga Nabi disebut dengan Ahmad, artinya orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sedangkan nama yang berikutnya adalah Muhammad. Muhammad itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata Humida. Humida itu artinya adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang tidak jelas siapa yang melakukannya, atau yang kita kenal dengan kalimat majhul, atau di dalam bahasa kitanya kalimat fasif yang berawalankan dengan di. Humida artinya yang dipuji. Nah, begitulah asal kata dari kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang banyak dipuji, bukan hanya sekedar dipuji saja, tapi yang banyak dipuji. Lantas kita pun bertanya, siapa yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya memuji Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menciptakan Nabi itu sendiri. Kemudian yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat-malaikatnya. Kemudian yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat manusia. Kemudian yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang hidup. Dan bahkan ikhwatul Islam benda-benda mati pun mereka ikut serta memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semuanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan nama Nabi Muhammadun, orang yang banyak dipuji. Dan tentunya kita ingin termasuk di antara orang-orang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sering, bukan satu atau dua, tapi sering mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Bukan demikian maknanya, tapi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan solawat. Baru sallu artinya wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Artinya mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi bukan satu kali atau dua kali, tapi harus diperbanyak. Dari mana kata ini bisa kita ambil, kita menterjemahkan memperbanyak mengucapkan salam dan solawat? Karena ada syiddah di sana. Bukankah nama Nabi Muhammad SAW ada syiddah di sana? Muhammadun sallu sallimu, itu ada syiddah. Syiddah itu sebenarnya bahasa kita. Syiddah itu artinya penekanan, artinya bukan satu kali, bukan dua kali, bahkan berkali-kali, atau artinya berkali-kali. Nah, artinya Muhammadun artinya yang banyak dipuji. Sallu artinya banyak mengucapkan salawat. Sallimu artinya banyak mengucapkan salam. Itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di halaqah ini di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu merupakan di antara karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Karena memang di dalam Masjid Nabawi ada dua raudhah. Di dalam Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam ternyata bukan satu raudhah, tetapi ada banyak raudhah. Raudhah yang pertama adalah raudhah yang disebutkan oleh Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu raudhah yang pertama. Kemudian raudhah yang kedua diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah. Bahasa yang diungkapkan oleh Nabi sama, raudhatun min riyadil jannah.
Hadis yang pertama Nabi menyebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Hadis yang kedua idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah. Dengan bahasa yang serupa disebutkan oleh Nabi agar kita tahu ternyata raudhah itu bukan hanya satu saja. Raudhah yang kedua ini ikhwatul Islam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat pun mereka bertanya, karena yang mereka tahu raudhah itu hanya satu saja. Sehingga pun keluar pertanyaan dari sahabat Nabi, sebagaimana kita juga bertanya, kita kenal raudhah itu hanya satu saja, tapi tiba-tiba Nabi menyebutkan ada raudhah yang lain. Sehingga para sahabat mereka bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga yang lain ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hilaqah az-zikir, atau di dalam riwayat yang lain majalis az-zikir, yaitu majlis halaqah yang dilakukan zikir di sana. Dan itu adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga yang memiliki makna yang sama. Karena tidak ada sesuatu yang diikatkan dengan surga kecuali artinya bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan itulah tujuan kita bersama ikhwatul Islam, bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan di taman surga, baik taman surga yang pertama ataupun taman surga yang kedua, tujuan dan harapan kita adalah agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan anugerah masuk ke dalam surga bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, di antara salah satu keutamaan kota Madinah, sebagaimana pembahasan kita yang sebelumnya, adalah sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak boleh bagi kaum muslimin mereka menyengaja untuk melakukan perjalanan yang akan membuat mereka merasa lelah dan berletih, melakukan persiapan yang matang, perjalanan yang jauh, perbekalan yang begitu banyak, kecuali ketiga tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua adalah Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang juga kita kenal dengan Masjidil Haram karena sama-sama disebut dengan Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu artinya adalah masjid yang jauh dibandingkan dengan Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram yang ada di Madinah. Karena memang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi adalah Ka'bah al-Musharrafah. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan, Allah tidak menyebutkan siapa yang meletakkannya, tapi Allah menyebutkan bahawa rumah yang pertama kali diletakkan adalah suatu tempat yang berada di Mekah. Mekah itu nama lain daripada Mekah, yang mereka memiliki wazan yang sama. Mekah diambil dari kata-kata Makkun, Mekah diambil dari kata-kata Bakun, yang artinya adalah tempat manusia akan berkumpul di sana. Dan Mekah kenapa disebut dengan Mekah? Mekah kenapa disebut dengan Mekah? Karena semua manusia akan berkumpul di sana. Tidak ada hati seorang muslim, bahkan yang bukan muslim pun, kecuali ada ketertarikan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah tersebut. Maka disebut dengan Mekah, tempat di mana manusia akan berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, rumah yang pertama kali diciptakan oleh Allah di permukaan dunia adalah Makkah al-Mukarramah atau Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian 40 tahun setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Masjidil Aqsa. Jadi yang kedua yang ada ikhwatul Islam adalah Masjidil Aqsa, yang jaraknya kurang lebih hanya 40 tahun sahaja. Kemudian berikutnya, baru di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, baru dikenal dengan yang namanya Masjidil Haram yang ada di Madinah. Walaupun tanah haram itu ikhwatul Islam, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka haram itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah itu sudah haram. Kapan haramnya? Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, haram sudah haram. Madinah begitu juga sudah haram. Kapan Allah haramkan? Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Karena yang menjadikan tempat ini haram adalah Rabbul Izzati wal Jalalah.
Begitu juga dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di sana, yang juga disebut dengan tanah haram. Nah, tanah haram ini Allah yang memilihnya dan Allah yang menjadikan itu sebagai tanah haram. Walaupun di dalam suatu hadis Nabi SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkannya, tapi Allah kembali memperjelas keharaman tanah haram yang ada di Makkah melalui lisan Nabi Ibrahim. Karena orang tidak tahu Makkah itu tanah haram, orang tidak tahu kecuali ketika Nabi Ibrahim ada di sana. Dan Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk membangun Ka'bah, kembali mengangkat pondasinya yang sudah hilang bersama putranya bernama Ismail. Kemudian menjelaskan bagaimana kedudukan Makkah, bahwa Makkah ini tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah haramkan? Bukan di zaman Nabi Ibrahim, tapi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu juga dengan Madinah. Madinah kapan diharamkan? Nabi SAW menyebutkan, wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Bukan Nabi yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram, Allah yang menjadikannya, tapi melalui lisan Nabi SAW. Karena orang tidak tahu kalau Madinah ini adalah tanah haram kecuali melalui lisan Nabi. Dan Nabi menyebutkan, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Madinah itu adalah tanah haram, dari bukit ini kepada bukit ini. Sehingga dengan keharaman tersebut, ikhwatul Islam, di antara salah satu kemuliaannya, ada masjid-masjid yang sangat indah di sana. Apabila seorang kaum muslimin mereka beribadah, maka ibadah yang mereka lakukan di dalamnya tidak sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan perjalanan yang betul-betul kalian sengaja melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah, menuju rumah Allah, kecuali 3 masjid. Artinya ikhwatul Islam, kalau ada masjid yang lain, maka kita tidak boleh menyengaja melakukan safar yang melelahkan. Safar yang melelahkan itu apa maknanya? Seperti yang kita lakukan dikala kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita melaksanakan ibadah umrah, persiapan kita betul-betul matang. Ada di antara kita yang melakukan persiapan 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bertahun-tahun, untuk agar mereka bisa memaksimalkan ibadah dikala mereka sampai di Masjidil Haram Makkah, dan juga ketika mereka diberikan karunia datang ke kota Madinah. Ada perbekalan yang cukup, semuanya kita korbankan. Kita yang datang ke sini, ikhwatul Islam, banyak yang kita korbankan. Ada di antara kita yang meninggalkan keluarganya, ada di antara kita yang mengorbankan pekerjaannya, ada di antara kita yang mengorbankan bisnisnya. Semuanya kita korbankan demi melakukan perjalanan yang melelahkan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Perjalanan seperti ini tidak boleh kita lakukan kecuali di 3 tempat. Dan 3 tempat ini, yang pertama adalah Masjidil Haram, dan tujuan kita semuanya adalah Masjidil Haram Makkah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabi SAW. Kita ikhwatul Islam, ketika kita datang ke kota Madinah, maka tujuan pertama dan yang paling utama adalah Masjid Nabawi. Dikala kita datang ke kota Madinah, maka tujuan yang paling utama adalah Masjid Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, walaupun Masjid Madinah atau Masjid Nabawi itu bukan bagian daripada ibadah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan. Dan rata-rata kita yang ada di sini, ikhwatul Islam, ingin melaksanakan ibadah umrah. Di dalam melaksanakan ibadah umrah, apakah hukumnya datang ke kota Madinah itu bagian daripada rangkaian ibadah umrah? Misalnya ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, dia turunnya di Jeddah, miqatnya di Yalamlam. Dan kami ingatkan ikhwatul Islam, khusus bagi kita yang turunnya di Jeddah, atau bagi saudara kita yang akan pergi ke Jeddah, maka ingat miqatnya adalah Yalamlam. Jeddah itu bukan bagian daripada miqat, kecuali bagi sebahagian daerah yang ada di Afrika sana. Kemudian ikhwatul Islam, dikala ada orang yang pergi umrah, mereka turunnya di Jeddah, kemudian langsung pergi ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian mereka tawaf, kemudian mereka sa'i, kemudian mereka tahallul, kemudian setelahnya mereka solat beberapa waktu di sana, 2 hari atau 3 hari, kemudian mereka kembali pulang ke Jeddah, melalui Jeddah pulang ke kampung halamannya, dan mereka tidak datang ke kota Madinah. Apakah ibadah mereka sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya. Karena Madinah ini ikhwatul Islam tidak termasuk bagian daripada rukun,
tidak termasuk daripada bagian daripada wajib, dan juga tidak, bahkan sunat pun tidak masuk ke dalamnya. Artinya sunat umrahnya. Bisa dipahami? Karena rukun umrah berapa? 3, 5, 6, 4, 5. Siapa yang berani tanggung jawab? 3, 5. Yang paling tua dulu, kita dahulukan yang paling tua. Berapa Pak? 5, silakan yang pertama. Niat yang kedua, tawaf yang ketiga, sa'i yang keempat, tahallul yang kelima. Susunannya Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Bisa di barakallahu fiik, Allah jika khairan. Rukun umrah itu hanya 5, tapi 3 sebenarnya Pak ya, 3 saja, bukan 5. Nanti bisa dibaca di dalam kitab ini. Rukun umrah itu hanya 3. Niat, tawaf, dan sa'i. Tahallul itu bukan rukunnya, tapi itu adalah wajib. Wajib umrah itu ada berapa? Wajib ada 2. Itu baru 2. Yang pertama miqat di ihram di miqat, dan yang kedua adalah tahallul. Itu adalah wajib dan rukunnya. Apakah ada Madinah di dalamnya? Ada. Kemudian begitu juga sunnah-sunnah umrah. Siapa yang hafal sunnah-sunnah umrah? Silakan. Yang pertama sunnah ihram putih. Ihram memakai warna pakaian putih. Taib, apa lagi? Kemudian mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Taib. Kemudian membaca talbiyah. Membaca talbiyah. Taib. Melafazkan niat. Melafazkan niat. Taib. Kemudian membuka bahu. Membuka bahu yang bagian kanan. Taib. Ittiba'. Taib. Baca bismillah Allahu akbar atau Allahu akbar saat memulai. Betul nih. Bilang aja betul, kalau betul, betul. Betul, Taib, silakan. Taib, yang lain. Sunnahkan berzikir, doa, tilawah Al-Quran. Taib, apa lagi? Selalu posisi berada di kiri, pundak kiri. Taib, apa lagi? Kemudian sunnah baca Rabbana Atina. Taib, apa lagi? Kemudian baca salat sunnah 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat, apa lagi? Kemudian sunnah minum air Zamzam. Sunnah minum air Zamzam, apa lagi? Kemudian sunnah mencium Hajar Aswad. Taib, sudah berapa kali umrah? Sudah berapa kali umrah? Sudah sering ya, Alhamdulillah. Nanti semoga buku ini bermanfaat ya. Jadi kita harus membedakan mana sunnah, mana yang lainnya. Taib, silakan. Masya Allah. Syakarallahu lakum. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Taib, dari pemaparan yang tadi disebutkan oleh saudara kita, bapak kita, ustaz kita, apakah ada datang ke kota Madinah di dalamnya? Itu makna daripada kalimat yang kami ucapkan. Madinah tidak bagian daripada umrah, tidak bagian rukunnya, tidak bagian wajibnya, bahkan tidak bagian daripada sunnahnya. Bisa dipahami? Tapi kalau ada orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah, bagaimana perasaannya? Perasaan kita maknanya. Bagaimana perasaan kita kalau kita tidak datang ke kota Madinah? Bukan sedih lagi, kalau bisa marah kita marah. Dan kita akan temui pembimbing kita, kenapa kita tidak datang ke kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, Madinah itu sesuatu yang tidak bisa terlupakan. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, di dalam hati setiap muslim, di dalam hati setiap muslim itu ada seolah-olah yang akan membawanya datang ke kota Madinah. Ada ketertarikan. Dan itulah makna daripada hadis Nabi SAW, wa masjidir Rasul. Siapapun yang datang melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka mereka akan melakukan usaha dan upaya agar mereka bisa datang ke kota Madinah. Tujuan mereka bisa beribadah di dalam Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, makna hadis Nabi ini, la tushaddur rihal. Jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan dan yang meletihkan. Artinya apa? Berarti silakan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan dan yang meletihkan ketiga tempat ini. Kalau kita dilarang melakukan perjalanan yang melelahkan, yang menghabiskan waktu, yang menghabiskan masa, tenaga, uang semuanya. Kalau kita dilarang melakukan yang demikian ke selain 3 tempat ini, berarti ketiga tempat ini merupakan ibadah yang paling mulia dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang punya rezeki ikhwatul Islam, maka melaksanakan ibadah umrah ini bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tapi berkali-kali. Kenapa demikian? Karena tidak ada mungkin orang yang beribadah kepada Allah mereka jatuh miskin, terutama melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sehingga di antara salah satu hadis yang paling mulia, orang yang melaksanakan ibadah umrah diikutkan dengan umrah yang berikutnya, Allah berikan kepadanya 2 keutamaan.
Yang pertama, Allah hapuskan darinya dosa, dan yang kedua, Allah hapuskan darinya kefakiran. Kita datang ke sini bukan untuk berniaga, bukan untuk berjualan, tapi untuk beribadah. Harta kita itu secara matematika kita kurang, hilang, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka umrah lagi, mereka mengikuti kan umrah yang berikutnya, maka Allah hilangkan dosa-dosanya, dan Allah pun akan menghilangkan kefakiran dari dirinya. Dan itu merupakan di antara hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, terutama mereka yang dimudahkan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali melanjutkan hadis Nabi SAW, atau kita ulang, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan, kecuali ketiga masjid ini. Karena memang ikhwatul Islam, ada tempat-tempat, baik itu di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Masjidil Aqsa, yang tempat ini memiliki tempat nilai yang bersejarah dan memiliki keutamaan di dalamnya. Ada pula tempat yang dia memiliki nilai sejarah tapi tidak ada nilai keutamaan di dalamnya. Dua kata ini harus kita bezakan. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ada tempat, kita khususkan kepada kota Madinah. Di Madinah ini banyak sekali tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya. Kenapa demikian? Karena memang ini kampung halaman Nabi SAW. Tapi tidak semua nilai atau tempat-tempat yang bersejarah ada keutamaan di sana. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah, banyak sekali keutamaan atau nilai-nilai atau tempat yang bersejarah di sana. Tapi ingat, tidak semua tempat yang bersejarah ada keutamaan di sana. Kita contohkan di Madinah. Di Madinah ini ikhwatul Islam, terkhusus masjid. Ada masjid kurang lebih ada 46 masjid yang di sana ada nilai sejarah di sana. Kenapa ada nilai sejarah di sana? Karena Nabi yang pertama kali salat dan ruku serta sujud di tempat tersebut. Kemudian ketika Nabi salat di sana, maka para sahabat mereka menjadikan itu sebagai musalla. Generasi berikutnya menjadikan itu sebagai masjid. Jadi kurang lebih ada 46 lokasi di kota Madinah. Itu ada nilai sejarah di sana, yang mana Nabi melakukan salat di sana. Itu ada nilai sejarahnya, tapi tidak ada keutamaannya. Apa makna tidak ada keutamaan? Tidak ada keutamaannya terkhusus di kota Madinah, kecuali dua saja, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Sedangkan masjid yang lainnya ada nilai sejarah, tapi tidak ada nilai keutamaan di sana. Kita contohkan misalnya Masjid Qiblatain, atau yang kita kenal dengan Masjid Bani Salimah. Apakah pernah kita mendengarkan sebuah riwayat yang menyebutkan barang siapa yang sholat di sana maka akan mendapatkan keutamaan ini dan itu? Ada tidak di antara kita mengetahui keutamaan tersebut? Atau ketika misalnya dikala kita sholat di Masjid Khandaq, ada namanya Masjid Khandaq, Masjid Sabah Masajid. Dulu tempat terjadinya perang Khandaq. Itu ada nilai sejarah yang luar biasa di sana. Tapi apakah ada keutamaan jika kita sholat di dalamnya? Begitu juga dengan masjid-masjid yang lainnya. Banyak masjid-masjid yang ada di kota Madinah atau tempat-tempat yang bersejarah. Iya, tempat itu adalah tempat yang bersejarah. Namun kita harus ingat, tidak ada nilai keutamaan dan kekhususan di sana kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Begitu juga di kota Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah itu lebih banyak lagi nilai sejarahnya. Banyak sekali sejarahnya karena 53 tahun lamanya Nabi berada di sana. Sehingga banyak tempat-tempat bersejarah. Tapi apakah setiap tempat bersejarah itu ada keutamaan di sana? Seperti misalnya kita contohkan Bukit Sur, atau yang kita kenal dengan Gua Sur. Tahu kita tentang Bukit Sur? Bukit Sur itu adalah tempat di mana pertama kali Nabi keluar dari kota Madinah, ingin hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi singgah di sana 3 hari 3 malam lamanya. Di sana ada keutamaan, ada nilai sejarah, tapi tidak ada keutamaannya. Begitu juga misalnya yang kita kenal dengan Gua Hira. Apakah ada keutamaan dikala kita beribadah di dalam Gua Hira? Tidak ada keutamaan di sana, tapi ada nilai sejarah di sana. Bahwa Nabi SAW menghabiskan masa-masanya, terutama di awal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi senantiasa beribadah di sana kurang lebih 1 bulan lamanya. Tapi apakah ada nilai keutamaan di sana? Tidak ada. Sehingga apabila ada di antara kita yang diberikan kesempatan datang ke tempat-tempat yang bersejarah, baik itu di Mekah ataupun di Madinah, maka itu merupakan nilai sejarah saya. Tapi kalau kita tidak bisa, maka kita juga tidak akan kecewa dengannya. Kecuali tempat-tempat yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk beribadah dan menghabiskan waktu di dalamnya.
Seperti misalnya kota Madinah, tempat yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk berziarah hanya 5 saja. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga berziarah ke perkuburan Nabi dan sahabatnya, yang keempat berziarah ke perkuburan Baqi al-Gharqad, yang kelima adalah berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat ini sajalah yang ada nilai sejarah dan ada nilai keutamaannya. Sedangkan yang lainnya ikhwatul Islam boleh bagi kita untuk melihatnya, mengetahuinya, terutama nilai-nilai sejarah, tapi tidak ada nilai keutamaan di dalamnya. Nah, itulah di antara makna Nabi SAW atau makna hadis yang disebutkan oleh Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan, yang akan menghabiskan semuanya, tenaganya, hartanya, kecuali ke 3 masjid. Artinya 3 masjid ini merupakan tujuan pertama dan paling utama kaum muslimin ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ikhwatul Islam dikuatkan dengan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang juga dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan kita tahu kitab Al-Muwatta ikhwatul Islam adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran sebelum munculnya Sahih Bukhari. Kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, karena Imam Malik ini adalah gurunya Imam Bukhari. Betul atau salah? Imam Malik ini gurunya Imam Bukhari. Betul atau salah? Soalnya Imam Syafi'i salah. Siapa mengatakan salah angkat tangan, siapa mengatakan betul angkat tangan. Bukankah Imam Bukhari berguru kepada, artinya apakah Imam Bukhari gurunya adalah Imam Malik, betul atau salah? Kalau secara langsungnya salah, tapi secara tidak langsungnya ilmunya bersama Imam Malik. Dari mana? Dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i. Betul. Imam Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijriah, gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Imam Ahmad yang meninggal pada tahun 241 Hijriah. Berarti Imam Bukhari gurunya adalah Imam Ahmad. Imam Bukhari meninggal pada tahun 256, Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah. Berarti Imam Bukhari gurunya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik gurunya adalah Nafi'. Nafi' gurunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Bukhari gurunya Imam Malik secara tidak langsung, sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Bukankah sanad yang menyambung Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik? Artinya ikhwatul Islam, Sahih Bukhari, kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik adalah kitab yang paling benar, kitab yang paling sahih sebelum muncul Sahih Bukhari. Tapi setelah muncul Sahih Bukhari, maka kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebagaimana yang diakui oleh semua para ulama. Nah, intinya ikhwatul Islam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Apa ceritanya? Menguatkan hadis yang pertama, dan hadisnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Falaqitu Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Abu Hurairah mengatakan, aku bertemu dengan Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Faqal min aina aqbalta? Dikala Abu Hurairah bertemu dengan Basrah, maka Abu Hurairah bertanya, min aina aqbalta? Kamu dari mana? Faqultu min at-Tur. Maka Basrah ini mengatakan, aku baru saja melakukan perjalanan dari sebuah tempat yang bernama Tur. Tur itu disebut dengan Tur Sina, atau yang kita kenal dengan tempat di mana Allah bermunajat dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukit ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan bahkan sebahagian para ulama, walaupun mereka tidak sepakat, sebahagian para ulama mengatakan ini juga bagian daripada tanah haram. Jadi tanah haram itu ada 4. 3 yang tadi kita sebutkan, yang lain menambahkan dengan Bukit Tur, walaupun mereka tidak sepakat. Kemudian ikhwatul Islam, dari mana buktinya? Buktinya di dalam surat At-Tin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wat-tini wa zaitun? Apa arti wat-tini wa zaitun? Buah tin dan buah zaitun, di mana tumbuhnya? Di daerah Syam, di daerah Masjid Al-Aqsa. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat ini adalah tempat Masjid Al-Aqsa, wat-tini wa zaitun, karena at-tin dengan zaitun tumbuhnya di sana. Wa turi sinin. Apa arti wa turi sinin? Dan Bukit Tur. Wa hadzal baladil amin.
dan daerah yang barokah, yang aman ini yaitu Mekah. Di dalam riwayat yang lain, tambahan di dalam hadis Nabi SAW adalah Madinah. Artinya ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan Bukit Tur ini adalah bukit yang ada nilai sejarah di sana. Tapi Abu Hurairah ketika berjumpa dengan Basrah, maka dia pun bertanya, min aina aqbalta? Qala minat Tur. Maka Basrah mengatakan, aku baru saja datang dari Bukit Tur. Artinya dia sengaja melakukan perjalanan ke Bukit Tur, sebagaimana dia melakukan perjalanan ke Mekah, sebagaimana dia melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Kemudian maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau adraktuka qabla an takhruj ilaihi ma kharajta." Kalau seandainya aku bersua dengan dirimu sebelum engkau keluar, maka engkau tidak akan keluar. Apa maknanya? Aku akan larang kamu untuk pergi ke sana. Karena Basrah ini betul-betul melakukan perjalanan yang disengaja, melakukan persiapan sebagaimana dia ke Mekah, sebagaimana dia ke Madinah, sebagaimana dia ke Baitul Maqdis, dia pun ingin melakukan perjalanan ke Tur. Sehingga Abu Hurairah dia mengatakan, "Lau adraktuka qabla an takhruj ma kharajta." Kalau seandainya aku menemukan dirimu sebelum engkau pergi ke sana, maka engkau tidak akan keluar. Artinya aku akan larang dirimu untuk pergi ke Bukit Tur tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tu'malul mati illa ila salasati masajid." Karena aku mengatakan yang demikian sebab aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'malul mati. La tu'malul mati itu artinya ikhwatul Islam istilah bagi orang yang melakukan perjalanan butuh persiapan yang matang. La tu'malul mati illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, al-masjid ila al-masjidil haram wa ila masjidi hadha wa ila masjidi Ilya atau ila masjid Baitul Maqdis. Nabi SAW mengatakan tidak boleh kalian melakukan perjalanan yang betul-betul ada persiapan di sana, kecuali yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi atau masjidku ini, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran di ikhwatul Islam, bahwa apabila ada orang yang melakukan perjalanan dan kita betul-betul ingin melakukan perjalanan, karena itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada sebuah hadis yang sangat indah dari Ibnu Majah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dia pernah menyebutkan hadis ini ikhwatul Islam, atau Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-hujjaj wal ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji dan yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah. Kenapa kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Dikala kita datang ke tiga tempat ini, terutama di Makkah dan Madinah, maka mereka itu disebut dengan wafdullah. Mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Da'ahum fa'ajabu. Yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikala Allah memanggil kita datang ke sini, Allah tanamkan dalam setiap jiwa kaum muslimin agar mereka melakukan perjalanan walaupun melelahkan dan meletihkan. Makanya perjalanan yang melelahkan ini, perjalanan yang meletihkan adalah nilai sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim. Dikala mereka lelah untuk beribadah, dikala mereka letih di dalam mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita dilarang melakukan perjalanan ke tempat yang lainnya dalam rangka menghabiskan harta, maka harta yang paling bagus dihabiskan adalah ketiga tempat ini. Apa maknanya ya ikhwatul Islam? Sehingga apabila ada di antara kaum muslimin, daripada mereka pergi ke sana, pergi ke sini, datang ke tanah haram Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis, itu adalah tempat yang paling bagus mereka untuk kunjungi. Mereka habiskan hartanya ketiga tempat ini. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin, mereka tidak melakukan perjalanan yang melelahkan kecuali ketiga tempat ini, kecuali ke tempat-tempat yang mungkin ada urusan di sana, itu lain ceritanya. Tapi hanya sekedar untuk melakukan perjalanan ikhwatul Islam, maka ingat baik-baik, tidak ada perjalanan yang paling indah, yang mana itu bagian daripada beribadah, kecuali ketiga tempat yang tadi telah disebutkan oleh baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita datang ke Mekah, kalau kita datang ke Madinah, kalau kita datang ke Baitul Maqdis, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan iman dan takwa di sana. Karena kita menjadinya tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, mereka tamunya Allah. Da'ahum, yang memanggil kita Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada hati setiap muslim
kecuali sudah tertanam di dalam jiwa dan raganya untuk bergerak menuju Mekah dan Madinah, bahkan juga ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika mereka datang ke sana, apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan iman dan takwa. Mereka merasakan seolah-olah iman mereka bertambah, takwa mereka semakin tinggi. Maka Allah menyebutkan, atau Nabi menyebutkan akhir daripada hadis ini, sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan mengabulkan doa dan permintaannya. Itulah di antara tujuan kita bersama ikhwatul Islam, ketika Allah mudahkan bagi kita bersama datang ke tanah haram Makkah Madinah. Dan mungkin ada sebahagian kaum muslimin mereka kembali melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis, maka yang mereka lakukan di sana adalah beribadah. Dan di antara ibadah yang paling mulia, bahkan intisari daripada beribadah, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita merasakan yang demikian, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan selalu mengetahui bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 masjid ini adalah 3 masjid asas bagi kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin kecuali mereka harus mengenal 3 masjid ini. Masjid mulia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kalau Masjidil Haram yang ada di Mekah, kita tahu bagaimana kisahnya. Masjidil Haram yang ada di Madinah, kita juga harus tahu bagaimana sejarahnya. Dan Masjidil Haram yang ada di Baitul Maqdis, kita juga tahu bagaimana perjuangan yang ada di sana. Oleh karenanya ikhwatul Islam, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama untuk mengingat hadis yang tadi telah kita bacakan atau yang kita sebutkan, bahawa kaum muslimin hendaklah mereka senantiasa mengorbankan waktunya, tenaganya melakukan perjalanan ke 3 tempat ini kalau seandainya mereka sanggup untuk melakukan yang demikian. Makanya ketika mereka melakukan perjalanan ini ikhwatul Islam, banyak pertanyaan yang muncul yang semoga dengan kita menyebutkan perkara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bersama. Yaitu ketika melaksanakan ibadah yang mulia ini ikhwatul Islam, hukum asal daripada kita beribadah, hukum asal daripada kita beribadah datang ke tanah haram Makkah Madinah adalah 1 kali perjalanan maka 1 ibadahnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dikala kita datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, terkhusus Makkah dan Madinah, 1 kali perjalanannya maka 1 kali pula lah ibadahnya. Mengapa demikian? Agar kita selalu mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang berikutnya. Apa contohnya ikhwatul Islam? Contohnya ketika kita datang ke sini, rata-rata kita melaksanakan ibadah umrah. Dan umrah itu ikhwatul Islam, hukum asalnya 1 kali kita melakukan perjalanan, rata-rata kita melakukan perjalanan mungkin 1 minggu atau 10 hari atau maksimal 2 minggu. Maka hukum asal dari 1 perjalanan ikhwatul Islam adalah 1 kali ibadah. Itu hukum asalnya. Kenapa demikian? Agar kita selalu mempersiapkan diri, tertanam kerinduan di dalam jiwa dan hati untuk pergi ke tanah suci. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, di zaman mereka berdua, mereka memberikan fatwa yang luar biasa bahawa tidak boleh kaum muslimin, ketika melaksanakan ibadah haji kecuali dengan haji ifrad sahaja. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di zaman Abu Bakar dan Umar, kaum muslimin mereka tidak dibolehkan melaksanakan ibadah haji kecuali dengan haji ifrad saja. Apa artinya? Haji itu ada 3. Yang pertama namanya haji tamattu', yang kedua namanya haji qiran, dan yang ketiga namanya ifrad. Antara qiran dengan tamattu' itu banyak kesamaannya. Sama-sama melakukan ibadah haji dan melakukan ibadah umrah dalam 1 perjalanan. Sehingga dengan mereka melakukan 1 ibadah haji dan 1 ibadah umrah, maka semua mereka yang melaksanakan haji tamattu' dan haji qiran, mereka akan membayar dam namanya, atau yang kita kenal dengan hadyu. Sedangkan orang yang melakukan ibadah haji ifrad, maka mereka tidak akan membayar hadyu. Mereka tidak ada hadyu di sana. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ada ibadah umrahnya. Mereka hanya melakukan ibadah haji saja. Kalau menurut kita ikhwatul Islam, sebenarnya haji yang paling bagus itu adalah haji tamattu atau haji qiran. Kenapa demikian? Ada umrah di dalamnya, ada haji juga di dalamnya. Tapi mengapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma mereka menganjurkan kaum muslimin, terutama orang-orang yang ada di zamannya, untuk melakukan haji ifrad saja tanpa ada umrah di dalamnya, agar mereka senantiasa melakukan persiapan datang ke tanah haram
selain mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka juga dianjurkan melaksanakan ibadah umrah pada tahun, pada bulan, pada waktu-waktu yang lainnya. Itulah tujuan mereka ikhwatul Islam untuk melaksanakan, atau mereka menganjurkan melakukan haji ifrad dengan tujuan agar nantinya kaum muslimin ketika mereka haji, mereka belum umrah, maka mereka pun akan melakukan umrah berikutnya, pada perjalanan berikutnya, dan pada perjalanan berikutnya. Maka begitu juga dengan kaum muslimin. Hukum asal kita melakukan perjalanan ini ikhwatul Islam adalah satu kali perjalanan, satu kali ibadah. Kecuali bagi kita yang merasa perjalanan kita ini adalah perjalanan yang pertama dan perjalanan yang terakhir, maka itu lain ceritanya. Tapi bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi fisik alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kita bersama. Dari segi harta alhamdulillah ada harta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa menabung dan bisa menabung. Maka hendaklah mereka memperhatikan ikhwatul Islam, hendaklah mereka melakukan perjalanan, satu kali perjalanan, satu kali ibadah, agar mereka tertarik hatinya selalu untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Karena perjalanan ini ikhwatul Islam adalah perjalanan ibadah, perjalanan yang di sana ada nilai keutamaan yang luar biasa, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Dan perjalanan ini adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke tanah haram Makkah Madinah, mereka itu bukan hanya melakukan perjalanan biasa, mereka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tahu apa makna daripada kata jihad? Jihad itu artinya mereka yang betul-betul bersungguh melakukan perjalanan, lelah dan letih semua mereka korbankan demi mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukum asal melakukan perjalanan ini, terutama bagi kita yang diberikan kemampuan, apalagi bagi kita yang ingin membadaikan keluarganya, orang terdekatnya, atau ayah dan ibunya, maka hendaklah mereka kembali betul-betul memberikan kepada mereka yang terbaik, berikan kepada diri mereka yang terbaik, dan berikan kepada ayah dan ibunya yang terbaik. Sehingga bagi kita yang ada kesempatan secara finansial, secara kesehatan, ada kemampuan untuk melakukan ibadah ini berkali-kali, maka jangan dilakukan umrah ini berkali-kali dalam satu perjalanan. Kalau kita ada kesempatan untuk datang pada tahun, pada bulan, pada waktu yang lainnya. Tapi kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin, mereka yang merasa perjalanan itu sulit karena faktor usia, atau juga karena faktor ekonomi misalnya, dan mereka mungkin mengira, meraba-raba, tidak mungkin lagi datang ke tanah haram ini kalau seandainya ada di antara mereka yang ingin melakukan umrah untuk orang tuanya, atau untuk ayahnya, atau untuk ibunya, maka tidak menjadi masalah bagi mereka yang sulit datang ke tanah haram Makkah Madinah. Tapi bagi mereka yang ada kesempatan datang ke sini ikhwatul Islam, maka ingat, lakukanlah satu perjalanan, satu ibadah, agar kita termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, la tushaddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan. Artinya lakukan perjalanan yang melelahkan, dan sering-seringlah kalian melakukan perjalanan ini. Hadis ini seolah-olah panggilan dari Nabi SAW agar kita selalu diberikan kesempatan datang ke Mekah, ke Madinah. Itu merupakan di antara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga panggilan dari Nabi SAW. Bukankah dikala kita datang ke sini, kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tempat ini merupakan tanah haram? Bukankah tempat ini merupakan tempat yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada satupun ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali ibadah mereka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apapun ibadah yang kita lakukan di tanah haram, semuanya tanpa terkecuali akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan ikhwatul Islam, ibadahnya sama. Ayat yang kita baca itu saja. Tapi dikala kita melakukannya di tanah haram, banyak pahalanya. Zikir yang kita ucapkan itu juga. Tapi dikala kita berzikir di tanah haram, banyak pahalanya. Sedekah yang kita berikan itu juga. Tapi sedekah yang kita lakukan, banyak pahalanya. Semuanya ibadah yang kita lakukan di tanah haram, maka memiliki nilai yang luar biasa banyaknya. Namun berapa pahalanya? Nabi SAW tidak menyebutkan. Satu-satunya ibadah yang disebutkan oleh Nabi kelipatan pahalanya adalah salat, dan itu pun tidak diberikan batasan oleh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW menyebutkan, apabila ada orang yang salat di Masjid Nabawi, maka untuknya pahala lebih daripada 1000. Di dalam riwayat yang lain, atau untuk Makkah Al-Mukarramah, barang siapa yang salat di Masjidil Haram, untuknya pahala lebih daripada 100.000.
Artinya Nabi mengatakan lebih itu berapa? Nabi tidak menyebutkan. Hanya saja Nabi mengatakan khairun afdal. Orang yang salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lebih baik, lebih mulia. Apa arti lebih baik atau lebih mulia? Berarti tidak sama dengan 1000, tidak sama dengan 100.000. Lebih baik daripada 1000, bukan 1000 artinya. Lebih baik daripada 100.000, bukan 100.000 maknanya. Artinya lebih baik, berapa lebih baiknya? Allahu alam. Artinya satu-satunya ibadah yang disebutkan kelipatan pahalanya, Nabi pun tidak menyebutkan berapa sampai berapanya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apapun ibadah yang kita lakukan di ikhwatul Islam, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi berapanya kita tidak tahu. Dan itu merupakan kesempatan bagi kaum muslimin. Kenapa kesempatan bagi kaum muslimin ikhwatul Islam? Agar mereka selalu terpanggil melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita tahu ikhwatul Islam, tidak ada di antara manusia kecuali mereka banyak salah dan banyak dosa. Dan di antara salah satu bentuk menghapusnya adalah dengan melakukan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Makanya kenapa kita anjurkan 1 kali perjalanan, 1 kali ibadah, agar kita selalu beribadah datang ke sini. Karena setiap kali kita beribadah atau setiap kali kita bisa jadi pulang, misalnya kita jadi melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Makkah, Madinah, beribadah di sini adalah bentuk cara Allah menghapuskan dosa seorang hamba, terutama ibadah umrah. Ada sebuah kisah ikhwatul Islam, kisah yang terjadi kepada salah seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini, dia adalah seorang yang memusuhi Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya dia tertangkap dan diikat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dikala dia diikat 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka hari yang keempat Nabi pun mengatakan, Aqliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Dikala Sumamah ini dibebaskan, maka dia keluar dari Masjid Nabawi. Kemudian dia mandi. Dikala dia selesai mandi, dia pun kembali menghadap Nabi dan langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya baru berpindah dari kekufuran kepada keimanan. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka Sumamah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu dulu. Tapi sekarang dikala aku mengucapkan kalimat tauhid, wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Kemudian tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu dulu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Kemudian yang terakhir dia mengatakan, tidak ada daerah yang paling aku benci kecuali daerahmu. Daerah Madinah, daerah yang paling aku benci. Tapi sekarang Madinah menjadi daerah yang paling aku sukai. Kemudian apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Karena dia baru mu'allaf atau baru berpindah dari kekufuran kepada keimanan. Dia ingin mendapatkan pahala sama dengan sahabat-sahabat yang telah mendahuluinya. Karena para sahabat yang beriman kepada Nabi, mereka sudah banyak melakukan ibadah, mereka banyak melakukan amal kebaikan. Maka dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bagaimana nanti supaya imbang atau supaya derajat mereka itu sama paling tidaknya. Maka apa perintah Nabi SAW kepada sahabat Sumamah? Hendaklah kamu melakukan ibadah umrah. Maka sahabat ini pun melaksanakan ibadah umrah. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi SAW memerintahkan sahabat ini melakukan ibadah umrah? Supaya dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam rangka memusuhi Nabi, memusuhi agama Nabi SAW, itu semuanya terhapuskan. Kalau dosa kekufuran saja akan hilang, bagaimana dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Dan rata-rata iya, kaum muslimin mereka melakukan dosa maksiat, tapi tidak sampai dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang menyebabkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang melakukan dosa besar, ada di antara mereka yang melakukan dosa kecil. Maka di antara salah satu untuk menghilangkan dosa tersebut adalah melakukan perjalanan datang ke Mekah, ke Madinah. Makanya kami tadi menyebutkan ikhwatul Islam, bagi kita yang ada kesempatan, ada waktu, ada momen, ada tenaga, ada harta, maka lakukan satu perjalanan, satu ibadah. Tapi bagi kita yang tidak mungkin melakukan yang demikian, maka silakan mereka melakukan apa yang tadi kita sebutkan, karena Allah tidak akan membebankan kepada seorang hamba di luar daripada kesanggupannya. Artinya ibadah ke sini tujuan kita hanya bagaimana supaya Allah berikan pahala, dihapuskan dosa, dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi.
karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kalimat-kalimat yang kurang tepat kami dalam menyampaikannya, bahasa-bahasa yang kurang pas kami di dalam menyajikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita bersama. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kekuatan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kelapangan dan kelonggaran. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka semuanya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang habis masanya, waktunya dan ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah lancarkan urusannya, mudahkan perjalanannya, dan Allah kembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kembalikan mereka untuk bisa selalu dan selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله